Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita akan belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Bab 1. Interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah 1. Setelah mencermati letak dan luas benua Asia, peserta didik mampu menyebutkan luas benua Asia dan benua lainnya. Kedua, setelah mencermati letak dan luas benua Asia, peserta didik mampu menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Asia. Yang ketiga, setelah mencermati letak dan luas benua Asia, peserta didik mampu menjelaskan pembagian region benua Asia. Lalu, apa yang dipelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, karakteristik benua Asia dan ciri-cirinya, dan pembagian wilayah benua Asia. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua adalah wilayah di permukaan bumi terdiri dari beberapa pulau yang letaknya berdampingan, sehingga mengelompok menjadi satu wilayah yang lebih besar. Saat kita di sekolah dasar, kita telah dikenalkan oleh guru kita mengenai nama-nama benua dari peta atlas dunia. Beberapa benua yang terdapat dalam peta atlas tersebut meliputi benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Tidak asing bukan dengan nama benua Asia? Nah, di sini kita akan membahas satu karakteristik benua yang sangat familiar dan menjadi tempat di mana kita tinggal, yaitu benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang memiliki luas sekitar 30% dari luas daratan bumi. Benua Asia juga merupakan benua yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia, sekitar 60% dari populasi dunia. Secara astronomi, letak benua Asia berada di antara 11 lintang selatan sampai 80 lintang utara dan 26 bujur timur sampai 170 bujur barat. Para ahli geografi telah menyatakan bahwa benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Asal-usul nama ASEAN itu berasal dari bangsa Yunani yang menggunakannya untuk menunjuk tanah yang terletak di sebelah timur negara mereka. Dipercaya bahwa nama itu berasal dari kata Asiars yang berarti timur. Kata Asia ini digunakan dari dulu oleh para penjelajah barat mencapai Asia Selatan dan Timur di awal zaman modern. Mereka memperluas label itu ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik benua Asia. Yang pertama, benua Asia adalah benua paling luas di dunia. Benua Asia adalah benua paling luas di dunia. Total wilayah Asia dari wilayah Asia Utara sampai Papua, tetapi tidak termasuk Pulau New Guinea,
luasnya sekitar 44.614.000 km persegi. Kalau dihitung, kira-kira sepertiga luas daratan bumi. Pulau-pulau tersebut termasuk Taiwan, Jepang, dan Indonesia, Sakhalin dan pulau-pulau lain di Asia Rusia, Sri Lanka, Siprus, dan banyak pulau kecil lainnya bersama-sama membentuk luasan sekitar 3.210.000 km persegi atau 7% dari total luas benua Asia. Yang kedua adalah benua dengan populasi terbanyak di dunia. Selain mempunyai daratan yang sangat luas, benua Asia juga merupakan benua terpadat di dunia, dengan populasi penduduknya sekitar 4.436 miliar, kalau dihitung sekitar 60% dari total populasi dunia. Akan tetapi, populasi di Asia cenderung tidak merata, disebabkan karena faktor iklim. Ada konsentrasi populasi di Asia Barat, serta konsentrasi besar di anak benua India dan bagian timur Cina. Sedangkan wilayah yang luas di Asia Tengah dan Utara dengan iklimnya yang produktivitas pertanian kecil bisa dibilang masih sedikit penduduknya. 3. Benua yang paling tinggi di dunia. Benua Asia merupakan benua paling tinggi di dunia karena memiliki kontur wilayah yang tidak rata, dikelilingi oleh pegunungan seperti Tibet dan Himalaya. Benua Asia memiliki puncak tertinggi di dunia yang terdapat pada pegunungan Himalaya dan puncak Everest. Gunung Everest memiliki puncak dengan ketinggian 29.035 kaki di atas permukaan laut. Benua Asia adalah benua yang memiliki daratan tertinggi di dunia. Benua Asia memiliki dataran tinggi paling tinggi di dunia yang terletak di dataran tinggi Tibet, Mongolia. Dikenal sebagai rooftop of the world. Dataran tinggi ini meliputi area sekitar setengah ukuran Amerika Serikat yang berdekatan dan rata-rata lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, benua Asia terdapat dataran tinggi lainnya seperti dataran tinggi Delau, dataran tinggi Assam di India, dan masih banyak lagi. Benua Asia adalah benua yang memiliki titik terendah di daratan. Titik terendah di daratan adalah permukaan laut mati di Yordania yang diukur pada pertengahan 2010 sekitar 1.410 kaki di bawah permukaan laut. Benua Asia juga merupakan benua yang terdapat banyak gurun pasir. Karakteristik benua Asia memiliki banyak sekali gunung pasir. Contohnya seperti Gurun Gobi yang berada di wilayah Mongolia dan Cina. Luasnya sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Selain Gurun Gobi, ada beberapa gurun lainnya seperti Gurun Pasar Arabia, Gurun Pasir Turkistan, Gurun Tar, Gurun Taklamakan, Gurun Ordos, dan masih banyak lagi. 7. Asia tempat lahirnya agama besar. Asia adalah tempat kelahiran semua agama besar di dunia, seperti Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, dan banyak agama kecil lainnya. Dan karakteristik yang ke-8 adalah benua Asia
adalah benua yang memiliki penduduk yang beras Mongoloid. Pembagian wilayah benua Asia. Karakteristik benua Asia sangat khas berdasarkan beberapa pertimbangan meliputi geografi, lingkungan, sumber daya, dan manusianya, menjadikan benua ini berbeda dengan benua lainnya. Berdasarkan letak geografisnya, karakteristik benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah yang telah kita ketahui seperti Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, demikian tadi pemaparan pertemuan pertama tentang benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pertama ini, ada tugas yang teman-teman harus kerjakan. Dan tugas ini ada di buku paket IPS di halaman 7 dan 8. Nomor 1, perhatikan peta pembagian wilayah benua Asia. Negara mana saja yang terdapat di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah.
Yang kedua, perhatikan peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibu kotanya, seperti pada tabel berikut ini. Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber. Ya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Miss akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.